Yulianto. Saya berasal dari Desa Sombo, Kecamatan Gucialit. Dari desa Samba apa Sombo, Pak? Sombo. Oh, Sombo. Desa Kalau Samba terpencil. itu setahu saya berhasil, Pak. Ya, Samba. Goyang Samba itu berhasil. Samba. Posisi Desa Sombo yaitu perbatasan antara Kabupaten Lumajang dengan Probolinggo. Ya. Itu Luar wilayah biasa. Desa Sombo. Saya sering dengar tapi tidak pernah ke sana. Setelah acara ini selesai ya wajib hadir ke sana. Oh, Pak. siap. Kalau sudah diundang ini. Iya, ya. Terima kasih undangannya, Bapak. Monggo. Itu Pak. Sebenarnya saya bukan petani asli. Saya sebagai perantara dari teman-teman petani yang ada di desa kami. Untuk hasil dari kopi itu alhamdulillah untuk khususnya di Desa Sombo itu sangat-sangat memuaskan, terutama kopi yang berjenis Arabica. Sekarang saya sudah bawa contoh jenis Arabica seperti ini. Ini Arabica yang kita petik merah. Tidak ada hijaunya sama sekali. Itu kualitas rasa. Itu katanya teman-teman penggiat kopi yang tahun kemarin ikut lomba di Kabupaten Lumajang, katanya yang menang itu Arabica Sombo. Waduh, luar biasa ini tepuk tangan. Tapi itu masih katanya, iya, benar dan katanya. tidak nanti kita cross check. Saya kurang tahu itu informasinya dari teman-teman seperti itu. Minimal kita seneng lah gitu kan. Itu yang bawa waktu itu teman saya yang ada di Kecamatan Gucialit. Itu kopinya dari Sombo, yaitu kopi Arabica yang jenis petik merah. Ya. Itu sampai saat ini kesulitan daripada teman-teman petani di sana itu masalah penjualan. Itu untuk penjualan lokal yang mudah-mudah saja. Intinya kita itu cari penjual sing teman-teman kita dodol mulai ku nggawa duit, bukan hanya kesuk itu bukan itu Pak. Itu yang dicari teman-teman. Dari zaman dulu sudah begitu Pak. Iya. Kita itu sekarang zamannya kan zaman maju. Enggak apa itu ya. Banyak pedagang kita bawa kopi misalnya 1 pickup, itu tidak bawa uang sama sekali, itu sering terjadi seperti itu. Kopinya habis, tidak dapat uang. Di Semoyo ini seminggu, 2 minggu, gitu Pak. Itu kan kasihan petani. Ini problemnya di situ ya? Iya. Okay. Kalau masalah produksi itu tiap tahun untuk di Desa Sombo itu tidak kekurangan kopi Pak, terutama kopi organik. Katanya dari Dinas Pertanian tadi memang yang dibutuhkan kopi organik. Kalau orang Sombo itu tidak ada yang pernah pakai kimia. 100% itu hanya pakai celedongi wedhus katanya orang Jawa. Itu tidak ada yang pakai kimia sama sekali. Soalnya di Desa Sombo itu kalau beli pupuk kimia itu tidak ada. Adanya itu hanya di Kelaka. Kecamatan Gucialit tidak ada pupuk kimia. Itu khususnya Desa Sombo. Masuk Gucialit ya? Masuk Gucialit. Itu informasi terakhir yang dapat saya terima itu katanya untuk pupuk subsidi di Kecamatan Gucialit itu memang dihapus. Informasi saya tidak tahu benar apa enggaknya, saya tidak tahu, hanya itu. Tapi untuk masyarakat Desa Sombo itu tidak butuh, itu sudah. Iya. Untuk petani kopi. Iya. Tapi kalau untuk petani yang lain saya kurang tahu, ya juga membutuhkan mungkin. Iya, iya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Sedikit. Karena banyak pernyataan yang barangkali bisa langsung dikomunikasikan dengan mungkin dinas yang bisa menjawab, saya nggak tahu. Tadi katanya petik merah Sombo itu nomor 1, betul enggak kira-kira Bapak? Atau dulu waktu lombanya di mana itu? Informasi yang saya terima dari teman yang ada di kecamatan itu, lombanya itu di Kabupaten Lumajang. Tempatnya posisi sebenarnya saya kurang tahu. Itu Pak. Ya, biar sama-sama enak nanti dari Dinas Pertanian paling tidak pernah mengadakan atau apa
atau dinas yang lain? Terima kasih Pak. Semula memang petani-petani kopi itu yang pertama saya sampaikan tadi adalah masih minim modal, sehingga yang namanya petiknya adalah karena kopi apa namanya tadi, kopi selak Pak, selak butuh duit maksudnya, sehingga petiknya petik asal. Oleh karena itu lambat laun pembinaan kita adalah kepada petik merah, bukan karena diundang PDIP, bukan Pak ya. Ya memang petik merah yang bagus memang. Nah, tentu dengan petik merah. Saya itu, sangat setuju kalau petik merah itu. Enggak ada itu Pak. Petik merah. Maksud kami adalah petik merah itu petik yang kopi tua, sehingga tentu kualitasnya, cita rasanya juga nomor wahid memang, apapun jenis kopinya. Ya, artinya apa? Yang disampaikan teman dari Sombo tadi, kita juga mencoba di Pasu Jambe, di Senduro, di petani-petani kopi, rata-rata kita ajari memang petik merah. Harapannya adalah terhadap kualitas, cita rasa yang enak, tentu harganya juga semakin tinggi. Ya, ini bisa dirasakan tentu kepada apa namanya pegiat kopi, Mas Wildan, Pak Rudi ini ya. Kalau yang ada informasi kopi petik merah dari Sombo itu sempat jadi juara, itu apa benar atau mungkin hiburan saja bagi teman-teman Sombo? Ya, menurut kami begini Pak, selama ini lomba kopi petik merah itu mohon maaf menurut saya kok tidak ada, tetapi artinya mungkin juga yang namanya pegiat kan banyak. Ada yang disampaikan tadi oleh Bu Piwin dari pariwisata. Mungkin pariwisata pernah mengadakan momen begitu. Hanya kebetulan komoditasnya adalah komoditas milik pertanian. Mungkin juga pernah diadakan oleh apa namanya teman yang dari Pora misalnya, Dispora bisa jadi, atau pegiat kopi. Itu kan banyak juga. Ada yang namanya barista. Barista untuk mendapatkan kopi yang kualitas nomor 1 bisa jadi mereka tentu mengadakan lomba. Lomba. Kenapa yang dibeli Sombo hanya kebetulan mungkin akan diurut Pak. Dengan ketinggian yang disampaikan beliau tadi, memang kopi Arabica bisa ditanam dan produksi akan bagus apabila ditanam dengan ketinggian 850 ke atas. Sombo begitu. Termasuk di atas. Sombo insya Allah 1000 Pak. Waduh, luar biasa. Kemudian yang disenangi para pegiat kopi barangkali sekarang adalah lini es. Yang saya dengar adalah itu cita rasanya yang bagus. Oleh karena itu dari Dinas Pertanian di tahun ini insya Allah dapat bantuan 100 hektar bibit kopi jenis lini es Pak. 100 hektar bibit kopi ya. 100 hektar untuk bibit kopi. Kabar baik untuk teman-teman petani tentunya. Kalau ini sudah sedikit terjawab Pak. Kalau tadi Pak Sinten? Pak Hari Yulianto. Pak Hari Yulianto tadi bilang jual kopi sekarang dapatnya mungkin seminggu 2 minggu. Dinas Pertanian mungkin bukan perbankan, tapi paling tidak ini sudah ada bibit-bibit yang bisa disumbangkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wildan Januar dari Warung King Kong Pak. Wah ini saya sering dengar warungnya medeni, ternyata orangnya enggak ya? Orangnya andrengesan Pak. Lokasinya di baratnya Klinik Adifus Perempatan Suwanda. Oh gitu. Langsung baratnya itu ya, yang ramai. Yang pojokan itu Pak. Oke. Sip. Depannya Beklah. Oke. Ya. Barangkali sebagai pedagang apa hambatan atau yang sudah diberikan dorongan oleh pemerintah atau dinas dan sebagainya? Kalau untuk selama ini yang saya alami, karena saya buka warung ini mulai 2015, pindah tempat sudah 3 kali. Wah luar biasa ya. Ya. Perkembangan atau memang pindah? Ya, dulu di GOR Pak,
di Gedung Gor. Oh, yang di Gedung Gor Ya, ini. yang apa di pas pojokan pintu masuk. Nggih. Di situ 2 tahun, terus saya keluar. Di situ posisinya dulu join. Oh gitu ya. Ya, terus buka sendiri di perumahan Sumberjo, di rumah saya sendiri, Oh iya. di halaman rumah, cuma Iya. ukuran 1 kali 7 meter. Nggih. Situ, terus sekarang pindah ini di Suwanda. Ya. Kalau untuk sinergi dari pemerintah, kalau untuk saya sendiri mungkin masih belum ada. Masih belum ada. Belum ya? ada. Karena dulu sempat mencoba mendekat ke dinas-dinas, tapi biasa dinas biasanya nek kon nek wis ana anune baru kon tak bantu. Nek dono apa-apa nih, nek dono istilahnya nggak ada actionnya, nggak ada bantuan, Pak. Sekarang kan sudah ada. Malah dulu saya dikira ngemis. Iya. Nggak apa-apa, ini curhat aja. Iya. Sekarang kan sudah ketemu sama pimpinan-pimpinan ini. Nanti bisa nyatat nomor teleponnya. Dulu juga sempat saya sendiri diundang ikut acara pemecahan rekor dunia kopi di Bandung. Itu eventnya Dinas Pertanian. Dari Lumajang. Ya dari Lumajang kebetulan saya. Oh itu kan sudah juga. Oh enggak, Jadi. maksudnya ini yang saya bahas waktu itu Dinas Pertanian kita ketemunya ke Pak Paiman. Oh, gitu. Katanya Pak Paiman, anu le iki sik ndak ono infone teko pusat. Lo kan Ya. lucu kalau nggak ada info dari pusat. Ya. Padahal kan online. Ya. Waktu itu ke sana cuma Pak ini gimana acaranya ini seperti apa? Tapi ternyata malah dikira umur ini katanya njaluk sumbangan. Nek njaluk sumbangan ya tak sangoni ae. Ya, satu pengalaman aja. Terus akhirnya berangkat ke Bandung. Ya berangkat ke Bandung diberi sangu sendiri sama Pak Paiman. Oh ya. Bukan atas nama dinas. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Paiman juga. Pak Paiman, Pak. Terbaik Pak Paiman, Pak. Tapi Dinas Pertanian juga sangat baik juga. Ya, oke. Nggih. Eh. Nah, itu untuk kalau untuk yang baru-baru ini mungkin untuk di Asosiasi Pegiat Kopi sendiri mungkin yang lebih paham nanti bisa ditanyakan ke Pak Rudi karena saya sendiri sudah nggak begitu aktif di Asosiasi Pegiat Kopi. Kalau dulu memang saya yang merangkul semua teman-teman kopi. Ya. Jadi untuk kafe-kafe, warung-warung itu bukan saya sombong atau apa, memang saya sendiri yang mengenalkan teman-teman. Maksudnya biar kenal. Karena waktu itu setelah yang saya alami setelah acara event Festival Kopi di Pendopo, itu festival kopi pertama tahun 2016. Oh ya. Itu festival kopi pertama di Lumajang. Setelah acara itu kok teman-teman acara kopi kok nggak ada sinergi. Setelahnya kok ya wis juara ya wis mari wis. Ini kok nggak ada mungkin apa entah itu sharing atau apa atau itu mungkin saling berbagi sesama pegiat kopi. Ini kok nggak ada. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Sik jajal tak kelompokno sik arek-arek. Mungkin yang awalnya warungnya jauh dari Lumajang mungkin malu kalau mau ke Lumajang atau mungkin gimana. Akhirnya saya sembri satu-satu termasuk beliaunya ini Mas Rudi dulu juga nggak kenal. Beliau juga basicnya jualan plastik. Bukan orang kopi. Akhirnya saya ajak, ayo Mas, saman gabung. Bukan istilahnya gabung di paguyuban, enggak. Minimal sama Cik ini kenal. Awalnya gitu. Cik ini istilahnya kalau mau sharing-sharing jadi biar enak sama teman-teman. Akhirnya kok banyak yang gabung, terus kebetulan dilirik dari dinas-dinas, akhirnya dapat masukan gimana kalau dibentuk asosiasi saja. Dulu awalnya Paguyuban Pegiat Kopi, terus akhirnya sudah dinotariskan, akhirnya sekarang jadi Asosiasi Pegiat Kopi Lumajang. Oke. Terus Mas Yanuar sendiri melihat perkembangan tren kafe di Lumajang ini
menjadi baik enggak antar pedagang atau kafe-kafe atau waduh saya ngaku akeh. Kontok-kontokan atau lebih kompak lagi sebenarnya? Kalau untuk warung-warung kopi sendiri memang Lumajang memang sekarang trennya ini kopi sudah jadi lifestyle gaya hidup. Sudah jadi Sudah lifestyle. jadi gaya hidup. Jadi semakin banyak tapi personalnya atau individunya ini kadang yang masih punya rasa idealis sama merasa kayak aku paling pinter. Jadi mungkin kalau mungkin ada kafe yang nggak sepaham sama idealisnya mereka, ini dianggap semacam iki kon iki apa. Misalnya kalau tanya-tanya mungkin ini yang saya contohkan sendiri gini. Kalau misalnya saya datang mungkin ke salah satu kafe, mungkin kalau cuma mau sharing-sharing produk atau menu, Mas iki apa cara gawene sama kok ya apa? Wis kok ngono iku ya Mas. Yang ngono iku. Iya, kayak ngono iku. Padahal sekelas kafe-kafe mungkin ini yang saya bahas waktu di Surabaya atau di Malang atau dimanapun itu mereka itu terbuka. Kalau mungkin mau oh gini ini gini Mas, langsung diajak masuk ke bar, langsung praktek ini gini seperti ini. Jadi menu andalannya di sana langsung diinfokan. Tapi kalau di Lumajang itu masih kesannya kayak mungkin saya sendiri mungkin datang ke kafe baru atau apa itu kadang dianggap pesaing. Gitu Padahal tujuan saya sendiri biar akrab, biar saling mengenal. Iya. Yang sering saya alami bahkan sampai sekarang saya sama warung saya yang belakang aja saya nggak disapa, dianggap pesaing. Ya. Ini gimana buat asosiasi ini? Karena masih dinase ya bingung juga ini. Iya, di lingkungan saya di lingkungan warung saya itu saya di HP 7 warung, Pak. 7 warung. Yang depan saya itu warung wis mulai lama, mulai saya masih kecil. Terus ada Bekla itu juga termasuk warung legend. Depan saya sendiri warung cangkir. Belakang saya Bucu yang dulu awalnya tempatnya itu yang saya sewa sekarang. Ini kayak nggak kenal. Jadi misalnya saya sama Bucu ya enggak pernah disapa. Saya sama Cangkir juga enggak pernah padahal awalnya kenal, sebelum buka warung sama-sama kenal tapi enggak tahu. Itu Pak, memang kelemahannya untuk pegiat kopi di Lumajang mungkin seperti itu. Mungkin sisi mereka menganggapnya masih pesaing. Iya, oke. Jadi kenapa enggak kalau enggak iki lho wis baikku senior bah apa wis penting padha wae, penting padha dodolane. Nek iso ya itu tadi mengangkat kopi Lumajang.